Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga berjumlah 203.000 orang. Sebagian besar penumpang tiba merupakan rombongan keluarga yang kembali usai libur Lebaran. Lonjakan arus balik penumpang diprediksi terjadi pada hari ini. Jumlah penumpang terpantau meningkat dan melampaui gelombang pertama pada pekan lalu. 18.700 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen. Angka ini menunjukkan peningkatan seiring berakhirnya masa libur panjang. Antrean penumpang kereta cepat Wush terlihat sejak pintu masuk stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung, Jawa Barat. 12.000 tiket sudah terjual, namun diprediksi bertambah hingga 20.000 seiring penjualan tiket masih berlangsung hingga waktu keberangkatan dari stasiun Padalarang. Ya, lompatan besar bagi industri otomotif Jepang kembali tersaji di ajang Japan Mobility Show 2025. Raksasa otomotif Honda kali ini tidak hanya bicara soal aspal jalan raya, tapi memperluas visi mobilitasnya hingga ke laut dan udara. Yang menarik bagi pasar tanah air, Honda memperkenalkan lini Zero Series, sebuah amunisi mobil listrik yang murni diprediksi kuat akan segera menyapa konsumen di Indonesia. Seperti apa sensasi berkendaranya? Simak laporan khas Ototek Vaganza berikut ini. Ambisi tanpa batas, kalimat ini nampaknya tepat menggambarkan kehadiran Honda di Tokyo Big Sight. Di bawah bendera The Power of Dreams, pabrikan berlogo H ini memamerkan ekosistem mobilitas masa depan, mulai dari teknologi roket hingga unit world premiere. Inilah bintang utamanya Honda Zero Series. Ini full electric vehicle atau EV masa depan yang menjadi tulang punggung strategi elektrifikasi global Honda. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Honda Zero Alpha. Unit ini digadang-gadang akan menjadi game changer di segmen EV kompak, termasuk potensi masuk ke pasar Indonesia. Namun, langkah Honda di jalur listrik murni bukannya tanpa hambatan. Desain futuristik Zero Series yang sangat rendah dan aerodinamis mungkin akan menghadapi tantangan infrastruktur di negara berkembang, di mana kondisi jalan raya tidak selalu mulus. Selain itu, Honda harus berakselerasi lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan teknologi baterai dan harga kompetitif yang kini didominasi oleh pabrikan asal Tiongkok. Bagi pecinta mobil perkotaan, Honda Super One Prototype hadir dengan nafas retro futuristik. Meski tampil imut, tantangan bagi mobil listrik mungil seperti ini adalah kapasitas baterai yang cenderung terbatas, yang mungkin memicu range anxiety atau kekhawatiran jarak tempuh bagi pengemudi jarak jauh. Bergerak ke pusat riset Honda di Tochigi, tim Ototek Vaganza berkesempatan menguji unit HR-V hybrid terbaru. Mesin ini mengusung teknologi hybrid yang lebih ringan namun dengan output tenaga yang lebih punchy. Meski performanya seamless, sistem hybrid tetap memerlukan perawatan ganda. Mesin bensin dan motor listrik yang berarti biaya operasional jangka panjang yang perlu dipertimbangkan konsumen.
Meski bertransformasi ke arah elektrifikasi, Honda membuktikan bahwa teknologi ramah lingkungan tidak harus mengorbankan aspek fun to drive. Fokus pada koneksi pengemudi tetap menjadi prioritas utama. Evolusi ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan otomotif bukan hanya soal efisiensi, melainkan bagaimana menyeimbangkan idealisme teknologi dengan realitas kebutuhan pasar global yang kian kompetitif. Ya, peta otomotif tanah air kembali memanas dengan hadirnya salah satu mobil keluarga paling dinanti di ajang IMS 2026. Bukan sekedar penyegaran tampilan, Toyota secara resmi memulai penjualan Veloz Hybrid EV yang menjanjikan efisiensi bahan bakar setara sepeda motor. Dengan angka pemesanan yang telah menembus ribuan unit, mobil ini diprediksi akan menjadi standar baru kendaraan ramah lingkungan yang praktis. Ajang IMS 2026 menjadi saksi sejarah bagi Toyota Indonesia dengan dimulainya penjualan resmi Veloz Hybrid EV. Sebagai solusi mobilitas ramah lingkungan untuk keluarga modern, unit ini hadir dengan desain yang tetap tangguh namun membawa perubahan fundamental di balik kap mesinnya. Kepercayaan konsumen pun terbukti nyata, di mana angka pre-book telah menyentuh angka 5.000 unit bahkan sebelum peluncuran resminya. Secara teknis, Veloz Hybrid EV mengandalkan sistem HEV, Hybrid Electric Vehicle generasi terbaru. Mengacu pada basis mesin hibrida Toyota, unit ini kemungkinan besar mengadopsi mesin berkode 2NR VEX berkapasitas 1.500 cc, 4 silinder, DOHC Dual VVTi. Mesin ini bekerja secara sinergis dengan motor listrik dan baterai litium yang tidak hanya menghasilkan akselerasi responsif, namun juga keheningan kabin saat mode EV aktif. Hasilnya, konsumen bahan bakar mampu mencapai angka fantastis, yakni 31 km per liter untuk rute kombinasi. Untuk membuktikan ketangguhannya, Toyota memamerkan unit spesial pasca perjalanan lintas Nusa. Meskipun dibalut teknologi elektrifikasi yang canggih, Veloz Hybrid EV terbukti mampu melibas berbagai kontur jalanan Indonesia yang menantang. Hal ini sekaligus mematahkan keraguan publik mengenai daya tahan komponen hibrida untuk penggunaan jarak jauh di luar jalur perkotaan. Penempatan paket baterai sistem hibrida pada platform ini berpotensi sedikit mereduksi kapasitas ruang penyimpanan di bawah lantai bagasi dibandingkan versi bensin konvensional. Selain itu, penggunaan transmisi ECVT yang dirancang demi efisiensi maksimal mungkin akan memberikan sensasi berkendara yang kurang linear atau sedikit mengambang bagi pengemudi yang terbiasa dengan karakter transmisi otomatis konvensional. Dengan harga yang semakin kompetitif dan dukungan jaringan servis terluas, Veloz Hybrid EV siap menjadikan pilihan utama keluarga Indonesia yang ingin beralih ke era elektrifikasi tanpa rasa khawatir. Bagaimana pendapat Anda mengenai konsumen BBM 31 km per liter ini?